Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani, NIM 220404501059 dari kelas A Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan usulan proposal dengan judul pengaruh penerapan teknik self-love affirmation terhadap perasaan insecurity siswa kelas 10 di SMK Negeri 10 Makassar. Adapun latar belakang dari proposal saya, di mana siswa SMK di sini diharapkan mampu memiliki rasa percaya diri, mampu menerima dirinya sendiri, dan menjalin hubungan sosial yang sehat. Namun kenyataannya masih banyak siswa di SMK Negeri 10 Makassar ini yang mengalami perasaan tidak aman ataupun insecurity. Nah, ditandai dengan rendahnya harga diri, kecemasan sosial, dan ketakutan akan penolakan pada lingkungannya. Oleh karena itu, kondisi ini teridentifikasi melalui observasi awal yang telah dilakukan dan wawancara terhadap guru BK di sekolah tersebut. Nah, fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan realita, di mana upaya intervensi yang dilakukan yaitu salah satunya pendekatan yang diyakini efektif dalam masalah ini, yaitu teknik self-love affirmation yang dilakukan untuk mengafirmasi positif terhadap diri sendiri yang dapat memperkuat konsep diri dan menurunkan perasaan insecurity siswa tersebut. Nah, berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh penerapan teknik self-love affirmation terhadap perasaan insecurity siswa di SMK Negeri 10 Makassar. Adapun tujuan penelitian pada proposal saya, yang pertama, bagaimana gambaran tingkat insecurity siswa pada sekolah SMK Negeri 10 tersebut. Nah, yang kedua, bagaimana penerapan teknik self-love affirmation dalam konteks bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga, apakah penerapan teknik self-love affirmation ini dapat mengurangi tingkat insecurity siswa di sekolah tersebut. Nah, yang keempat, apa sih dampak yang dari penerapan teknik self-love affirmation ini terhadap kepercayaan diri siswa. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu bagaimana respons siswa terhadap penerapan teknik self-love ini dalam bimbingan dan konseling. Adapun teori yang saya gunakan dalam proposal saya ini yaitu adalah teknik self affirmation atau afirmasi diri. Nah, teori ini itu dikembangkan oleh ahli Claude M. Steele, seorang psikolog sosial asal Amerika Serikat pada tahun 1988. Nah, teori ini itu berasumsi bahwa individu memiliki kebutuhan untuk mempertahankan citra diri yang positif. Nah, di mana ketika harga diri atau identitas dirinya terancam, individu dapat memulihkannya melalui afirmasi terhadap nilai-nilai pribadi yang dianggapnya itu penting dan positif. Dan dalam penelitian ini, teori self affirmation ini saya terapkan melalui teknik self love affirmation. Nah, dalam penerapannya itu saya melakukan pengulangan pernyataan positif tentang diri sendiri oleh siswa untuk membantu mereka mengurangi perasaan insecurity yang dialaminya. Nah, untuk meningkatkan harga diri mereka dan membangun penerimaan diri yang lebih positif sehingga siswa tersebut dapat membangun kepercayaan diri mereka. Adapun penelitian terdahulu terkait
teknik ini. Yang pertama ada penelitian dari Harnata dan Prasetya tahun 2022 yang meneliti tentang fenomena perasaan insecure pada mahasiswa yang kecanduan media sosial, terutama pada TikTok. Nah, penelitian ini itu meneliti tentang mahasiswa dan perbandingan antara penelitian yang saya lakukan di mana saya meneliti perilaku insecurity ini pada siswa sekolah SMK atau siswa menengah kejuruan. Nah, penelitian kedua dilakukan oleh Yusrina dan kawan-kawan pada tahun 2024, di mana penelitian ini itu melihat pola asuh orang tua yang bisa memengaruhi konsep diri dan rasa insecure pada anak mereka. Dan perbandingan antara penelitian yang saya lakukan, di mana penelitian ini saya lakukan di sekolah, bukan hanya melihat bagaimana pengasuhan orang tua, namun bagaimana juga interaksi mereka di sekolah, baik dari pertemanan, belajarnya, dan lingkungan mereka berinteraksi. Adapun kerangka berpikir dalam proposal yang saya lakukan, di mana yang berjudul perasaan insecurity siswa di SMK 10 ini menimbulkan dampak yang terlihat itu seperti meningkatnya stres, kecemasan, dan depresi, mengurangi rasa percaya diri dalam berinteraksi di lingkungan sosial, serta menghambat kepercayaan ataupun pencapaian potensi siswa. Nah, adapun penerapan yang akan dilakukan yaitu yang pertama ada fase 1, pra-assessment, mana kita akan melakukan atau mencari data-data terkait apa yang menyebabkan siswa tersebut mengalami insecurity ini. Nah, yang kedua ada fase implementasi atau pelaksanaan terapi self love affirmation. Di sini kita akan menerapkan teknik ini kepada siswa dengan melakukan pengulangan hal-hal positif sehingga mereka dapat merubah perilaku ataupun perasaan yang mereka alami seperti ketidakpercayaan diri mereka. Dan yang fase ketiga itu tentang post assessment, di mana di sini dilakukan evaluasi dan penutupan dari tahap-tahap yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, yang terakhir yang harapan yang kami inginkan setelah melakukan penerapan tersebut adalah diharapkan siswa tersebut mulai fokus pada kelebihan mereka dan mengurangi perbandingan negatif terhadap dirinya dan orang lain untuk menciptakan lingkungan yang mendukung untuk dirinya yang lebih positif. Adapun metode penelitian yang akan dilakukan pada proposal ini yaitu pendekatan kuantitatif, dikarenakan untuk mengukur secara objektif pengaruh dari penerapan teknik self love affirmation ini terhadap perasaan insecurity siswa di sekolah tersebut. Dan jenis penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimen desain atau eksperimen semu, di mana dalam desain ini itu siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, kelompok pertama adalah kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan berupa teknik self love affirmation, dan kelompok yang kedua adalah kelompok kontrol, di mana kelompok ini itu tidak diberikan perlakuan. Nah, adapun populasi dari penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 10 di SMK Negeri 10 Makassar tahun ajaran 2024-2025, dan sampelnya yaitu sebanyak 14 orang. Nah, di mana ada dibagi 2 kelompok, ada 7 kelompok eksperimen dan 7 orang kelompok eksperimen dan 7 orang kelompok kontrol. Dan yang terakhir, teknik analisis data yang digunakan ada analisis deskriptif dan analisis intervensial, di mana hasil yang didapatkan itu akan kami uji menggunakan aplikasi SPSS.
Sekian presentasi yang dapat saya lakukan pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.